Oke, halo, Halo selamat Kak. malam. Iya, selamat Oke, malam Kak. nah ini sekarang kita bahas yang LBI ya. Iya Kak. Um, Kakak mau coba share share beberapa hal dulu. Mungkin mungkin Fael nyadar. Uh, Mudah-mudahan Fael, kakak rasa sih Fael bukan orang yang kakak akan mau ceritakan ini. Tapi mungkin Fael ngeliat punya temen yang rasanya sulit gitu. Kita bahas matematikanya dulu. Rasanya sulit sekali dia mengerjakan soal matematika gitu kan. Kayak karena cuma dapat idenya tapi nggak tahu cara eksekusi di tulisannya. Bahkan ada yang nggak dapat idenya dan kayak sulit sekali. Apalagi File juga lihat materi di SMA itu kan berat ya sebetulnya. Kayak bisa bilang berat karena tidak berjalan dengan baik sih. Kayak lihat kebanyakan sekolah di Indonesia kayak dari SD-nya sebetulnya nggak kompeten, lanjut ke SMP begitu terus ya akumulasinya di SMA ketika mau cari cari kuliah barulah kocar-kacir gitu. Nah, tapi kalau kita lihat balik, berarti orang-orang yang kalau kita ngerasa kita jago dalam menghitung saat SMA, atau kita ngeliat orang yang jago ketika menghitung, itu sebetulnya efek efek positif apa ya istilahnya efek samping itu ya, uh, side benefit ya. Jadi itu kayak side benefit akumulatif dari dia kecil sebetulnya yang baru terasa sekarang. Jadi kayak butuh tahunan lah. Atau kalau mungkin file lihat punya temen kok kuat banget bisa lari. Pasti mungkin kecilnya sempat ikut klub olahraga apapun. Walaupun dia nggak ikut lagi, tapi side benefitnya baru kelihatan bertahun-tahun selanjutnya pas dibandingin sama orang lain yang tidak melakukan hal yang sama kayak gitu. Nah, kayaknya rasa matematika itu karena dia bukan terlalu sains, eh, dia banyak trainingnya gitu. Jadi proses kayak atlet tadi, proses kayak orang main musik kayak gitu. Ya penyanyi, teman-teman yang bisa manggung lah gitu, bisa nyanyi, bisa main musik itu kan juga sebetulnya mungkin pas kecilnya dia dilatihnya. Nah, itu tadi kalau di pelajaran di matematika. Sekarang kan LBI ini tentang membaca. Nah, kakak juga kakak nyadarnya ini waktu kakak tes IELTS. Jadi eh, oke, di di tes IELTS itu kan ngetes kita kemampuan berbahasa Inggris sebetulnya. Tapi nggak cuma untuk bicara bahasa Inggris nulis, intinya untuk hidup dalam bahasa Inggris lah. Kita yang hidup dalam bahasa Indonesia mungkin kita nggak nyadar bahwa kita ini bisa hidup lancar. Salah satunya itu karena kita bisa bisa berbahasa Indonesia. Kita bisa baca peraturan, kita bisa baca buku manual kalau misalnya beli HP, nonton, berdebat, menego sesuatu itu sebetulnya karena skill bahasa bahasa kita yang sangat jago lah gitu. Tapi kita nggak rasa karena kita udah terlanjur pakai itu sehari-hari dan aman aja gitu. Nah, eh, kalau misalnya eh, terus ada kakak lihat skill skill jadi kayak tes tes SBMPTN ini dia mau mau ceritanya mau nyerap konsep itu sih Fael. Jadi model tes di IELTS, di SAT, di luar negeri itu dibawalah ke SBMPTN. Makanya teksnya ini panjang-panjang. Walaupun padahal di luar itu nggak sepanjang ini. Nah, di sini kita rasa masalahnya. Uh, Pertama, sama kayak tadi orang yang biasa ngitung panjang, kok ada orang yang nggak bisa, itu sebetulnya side benefit bertahun-tahun. Nah, kakak merasa kakak sendiri eh, tidak orang yang secepat itu dalam dalam membaca. Kakak pernah lihat orang yang benar-benar jago lah, yang membaca. Kayak kita ngeliat kayak baca tuh kayak skill anak TK ya. Tapi memang ada tata orang yang sampai punya foto apa kayak lihat photographic memory gitu, yang memang dia lihat-lihat buku gitu, langsung ingat sebagian-sebagian kayak orang-orang seniman gitu. Sama kayak mungkin seniman itu kan dia bisa lihat sekali berapa detik, dia bisa lukis ulang. Nah, sebetulnya ngebaca pun juga kayak gitu. Um, jadi kakak rasa ini tuh sebetulnya juga side benefit suatu skill yang diasah bertahun-tahun. Semisalnya kita merasa tidak mempunyai skill itu saat ini untuk SBMPTN nanti, jangan khawatir. Tetap paksa diri untuk selalu membaca. Skill yang membaca itu cuma ini kesannya sepele ya. Pertama tuh kita harus mau dulu. Mulai aja dulu. Paksa untuk mulai aja dulu karena ternyata di sana susah banget. Baca aja dalam hati. Mau dulu. Setelah mau, biasakan mungkin membaca tuh sampai tuntas. Tuntaskan aja dulu aja.
Ya, kan ketiga kan baru harus cepat kan. Setelah tuntas baru kita coba pahami kan. Kadang kita nggak bisa pahami langsung, kita harus ulang-ulang terus. Nah, mungkin proses repetisi yang sangat sering ini baru kita bisa akhirnya sampai paham dan cepat dalam sekali membaca. Itu teknisnya. Tapi ada satu hal lain. Fael pernah nggak merasa mungkin dengar obrolan orang tua, obrolan saudara, kok ada topik-topik yang kayaknya kita udah dengar serius, tapi kita tidak paham maksudnya apa. Mungkin Fael punya Hmm. pengalaman kayak gitu. Nah, di itu juga terjadi di membaca. Disinilah letak letak kadang hoki atau zonga kita di tes-tes semacam SBMPTN ini. Contoh soal kayak di depan. Nah, di sini kan memang sih ini bisa kita jawab tanpa uh, kita bisa jawab cukup dengan membaca teks di depan. Tapi bagi sebagian orang, bagi Fael yang ngambil pelajaran kimia, apalagi bagi kakak yang mana aluminium nih, kakak sangat berteman erat sama aluminium ini tentang material ini. Kadang bagi kakak ini tuh common knowledge. Kakak baca sedikit, uh, bahkan lihat ini aluminium tanpa baca, kakak bisa tahu dia akan menceritakan apa aja. Persis kayak obrolan tadi. Nah, kadang yang kakak lihat di soal-soal LBI itu, selain file harus tingkatin jelas skill membacanya, tetap tetap uh, ketika nanti file menjalani dunia akademik ini ya, tetap cari tahu banyak hal deh. Jadi semisalnya nanti file uh, lagi membahas persoalan atau perbincangan tentang hal itu, file pernah sebelumnya mengetahui ya hal itu, pasti akan cepat ikut obrolannya, pasti akan cepat ikut bacaannya. Misalnya kakak dikasih bacaan politik juga kadang agak berat gitu, walaupun kayak sudah baca serius, mungkin perlu bacanya berkali-kali. Jadi itu ya, teknik membacanya itu memang jelas itu butuh repetisi aja. Betul-betul butuh repetisi. Kedua sih memang kita harus tahu, harus berwawasan luas saja untuk memudahkan kita dapat konteks yang tadi. Nah, mungkin yang ketiga, ini teknik menjawab soalnya. Baca itu kan lambat. Nah, ya kita harus bisa baca soal dulu, baca scanning dulu soalnya, baru kita baca teksnya. Ya, tiga itu aja. Tingkatin skill membaca, tapi imbangi dengan tingkatin wawasan umum kita. Ya, ketiga barulah kita asas juga skill menjawab soalnya. Kan paham, bisa dan paham, belum tentu bisa kita pakai untuk menjawab soal. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Belum bang. Belum. Nah, saya coba ya. Misalnya ini langsung ke nomor 6. Ini belum dijawab ya, kayaknya. Belum Nah, bisa bang. kan yang ditanya, mana yang tidak termasuk sifatnya um, aluminium gitu ya. Mana yang Iya. tidak termasuk. Nah, eh, dia ini memang nomor atomnya 13. Jadi anak-anak kimia yang kebetulan dapat teks ini, dia tahu dia nomor atomnya 13, dia centang. Tidak dapat menghantarkan panas. Eh, Panci itu aluminium, penggorengan itu aluminium, jadi dia tuh bisa menghantarkan panas ya. Jadi udah dari sini aja bisa langsung sikat jawabannya deh, tanpa baca tanpa baca teksnya. Jadi lagi-lagi Oh, kadang kalau kita tahu wawasan apa pengetahuan umumnya atau yang kita anggap common knowledge gitu, uh, teks ini tidak membantu. Eh, Teks ini tidak, ya kita bisa jawab tanpa teks lah, kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini uh, coba kita lihat misalnya yang A sama B ya. Nah, A sama B ini menurut kakak dia dia menjebak sekali. Mungkin nggak ada informasi di soal yang sama-sama yang betul-betul ngejelasin tentang A sama B. Nggak ada yang nyebut HCl kan? Nggak ada juga ada yang enggak. nyebut NaOH. Kalau 13 ini, nah 13 ini, nah 13 ini gimana? Nggak ada juga ngejelasin 13 sebetulnya di soal itu. Tapi di soal itu dia bilang nomor atom ini, nomor atomnya kan 13 ya. Nah, ini mungkin uh, informasinya. Atom itu kan netral. Oke. Ketika netral itu artinya jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Nah, jumlah proton ini ditunjukkannya oleh apa?
jumlah proton ini nomor atom. Jadi nomor atomnya berapa, segitulah jumlah protonnya. Karena kita lagi ngomongin atom, netral berarti berapa protonnya, berapa nomor atomnya, segitu jumlah elektronnya. Nah, letak menjebaknya di sana. Jadi anak-anak yang tidak belajar kimia, kakak rasa kalau dia tahu C bukan jawabannya, kakak rasa itu cukup cukup tebak-tebak. Oke. Nah, terus A sama B itu penjelasannya ada di mana? Di bagian sini, masih paragraf satu, dua kalimat terakhir. Yang bilang kalau aluminium itu stabil di pH 4 sampai 8. Nah, apa artinya sekarang stabil? Mulai ingat-ingat lagi kimianya. Stabil itu artinya tidak reaktif. Stabil itu kan kondisi yang tidak berubah-ubah. Nah, perubahan di kimia, prosesnya itu kita sebutnya reaksi. Reaksi kimia itu artinya proses perubahannya dari apa jadi apa. Jadi, ketika benda itu stabil, artinya dia itu tidak reaktif atau tidak mudah bereaksi, tidak berubah. Nah, itu pertama, itu kata stabil ini kita pakai sehari-hari, tapi di kimia definisinya uh, dia punya definisi lebih khusus. Nah, terus dibilang lah pH-nya 4 sampai 8. Bagian sini juga menjebak. Masih ingat pH netral itu berapa? 7. 7, Kak. Kan 7 netral. Jadi kan kurang dari 7 ini kan ya asam. Basa. Nah, Asam, Kak. lebih besar, Lebih basa. lebih besar dari ini basa. Nah, tapi kan asam sama basa ini dibagi sama yang kuat, sama ada yang lemah. Ini pun juga begitu kan, kuat sama lemah. Jadi batasnya kuat, kalau kuat itu dia kurang dari 4 gitu. Sedangkan yang lemah ini biasanya sih pakainya tuh lebih dari 10. Lebih dari 10. Nah, kenapa kita perlu tahu informasi ini? Di sini lagi bagian common knowledge-nya. HCl ini, ya kalau dia depannya H, berarti dia ini kan asam. HCl ini asam kuat. Nah, NaOH ini asam, ini basa, karena OH. Basa kuat. Nah, ini basa kuat. Gitu. Jadi, sedangkan dia stabil itu di sekitaran netral dan yang lemah-lemah. Gitu. Makanya A sama B bukan Oh, bukan jawabannya. Menjebaknya itu juga bisa dibuat bagian sini. Kan dapat bereaksi dengan NaOH yang B misalnya. Terus di paragraf terakhir tuh muncul nih Na, Na, Na. Nanti orang bisa jadi kayak, sepertinya bisa. Nah, itu salah. Itu. Oke. Kalau bilangan oke. oksidasinya, nah, bilangan oksidasi sih di sini uh, enggak dijelasin gimana, ya. Bilangan oksidasinya enggak dijelasin. Tapi ya kita juga bisa, uh, karena ini bias sih, karena kita bisa menghitungnya ya. Jadi bilangan oksidasi naik jika membentuk Al2. Gimana ya? Mungkin teknik mudahnya ya, tanpa menghitung ya. Coba ingetin bagian sini. Aluminium itu kan atom murninya. Tapi dia kan kalau di alam itu dalam bentuk Al2O3. Nah, ini oksida nih. Jadi dari murni menjadi oksida, ya berarti bilangan oksidasinya naik. Karena dia dari bukan oksida menjadi oksida, berarti naik bilangan bilangan oksidasinya. Ya gitu. Oke, saya. Hmm. Kak. Oke. Nah, di sini, ups, nggak mau pakai yang dari ini aja. Wait. Sekarang ditanya zat pengotornya. Hmm, jadi jadi aluminium itu di alam itu aluminium itu nggak dalam bentuk aluminium murni ya. Jadi di alam itu, aluminium itu dalam bentuk alumina. Nah, Indonesia itu salah satu yang punya cadangan aluminium terbanyak di dunia. Kalau nggak salah tuh dua terbanyak, dua terbesar atau tiga terbesar. Aluminium itu juga metal metal kedua, apa metal paling banyak ya? Metal kedua paling banyak, aluminium di bumi ya. Aluminium itu logam terbanyak kedua di bumi, kayak gitu. Nah, terus Indonesia itu salah satunya. Nah, di mana ada aluminium? Di bawah kakinya Rafael. Jadi di Sumatera Hmm. Utara itu, tambang tambang utama
aluminium di dunia itu ya sebetulnya di bawah kakinya Fael di Sumatera Utara gitu. Mungkin pernah dengar pabrik apa ya kakak lupa ya tiba-tiba ya nama pabriknya itu ya. Ya, itu ya. Pokoknya di dekat eh, air terjun yang besar di sana itu. Kok kakak lupa sekali namanya ya. Mungkin Fael ya. Itu. Nah, ini dia pengotornya ya. Zat pengotornya itu ada Fe2O3. Karena kita ngambilnya dari tanah, jadi nggak semua itu bersih gitu. Pasti ada zat-zat lain yang ngotorin. Di buku ini juga udah ada ya. Utamanya ya Fe2O3 ya. Jadi yang paling banyak tuh Fe2O3-nya. Tapi ada sih SiO2 di sini bla 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 gitu. Oke, ada yang mau lihat dulu. Belum nggak. Jadi yang paling banyak itu Fe2O3-nya. Makanya nanti kalau ditambang, kok kan lupa banget ya, apa nama, bisa di Google sih. Jadi ditambang aluminium yang ada di Sumatera Utara itu, setelah kita dapat aluminiumnya, nanti akan ada sisa tanah yang nggak kepakai, tanah yang kita nggak ngambil. Nah, warna tanah itu, lumpurnya itu warnanya merah. Nah, merah itu kenapa? Karena ada kandungan besinya ini, Fe2O3 ini. Jadi pasir yang kaya akan besi itu warnanya merah. Tanahnya besi di alam itu merah. Setelah dia jadi besi, baru dia jadi silver kayak kayak baja gitu. Oke. Eh, diterima-terima aja dulu ininya ya. Cerita-cerita sampingnya itu ya. Jadi biar biar nanti konteksnya makin dapat aja. Siapa tahu nanti muncul lagi tentang tentang material. Nah, ini lanjut. Jadi nomor 8. Nah, namol kriolit. Kriolit ini tadi ya di sini jelasin ya kriolit ini apa. Nah, ini Na3Alf6. Oke, dia juga dipakai di obat kalau nggak salah kriolit ini. Bereaksi dengan 4 mol besi oksida. Besi oksida ini Fe2O3 ya. Besi oksida, oke, akan menghasilkan aluminium aluminium oksida sebanyak. Wait, di sini malah malah kimia banget ya. Jadi di sininya 6, di sini 6 kriolitnya betul ya. Ya, di sini itu malah 4 mol. Tapi di sini perbandingannya itu 2:1 loh harusnya. Gitu. Jadi kan kalau Belum. ini kan 2:1, kalau itu digabung nanti Al2O3-nya itu hasilnya tuh 1. Jadi kalau misalnya di sini 6, seharusnya menurut kimia kan di sini harusnya 3. Berarti di sini harusnya 3 mol. Ya. Oh, jadi dah jawabannya 3 mol. Jadi saat mol besinya ini hanya kepakai 3 mol. Hanya terpakai 3 mol. Ini kayak reaksi pembatasnya gitu. Oke, sangat sampai sini masih sangat kimia. Silakan. Ada yang mau bicara dulu? Yang nomor 8 itu caranya gimana, Fred? Sorry, ya gimana? Yang Yang apa? nomor 8, yang nomor 8 tadi caranya gimana, Kak? Oke, wait. Kayak tak copy aja dulu di sini ya. Set, set. Nah, ini kan reaksi kimianya ya. Di pojok kiri Iya. atas. Enggak sih dijelasin di sini cara baca reaksi kimia ini gimana ya. Oke. Nah, kita nge-cheat aja dikit karena ceritanya kita belajar kimia juga. Ini rasionya ya. Jadi kan artinya kalau kita punya 2 mol kriolit, untuk ngasilin alumina itu, 2 mol kriolitnya harus kita campur sama satu satu besi oksida. 2 mol sama 1 mol besi oksida. Nanti hasilnya itu 1 mol alumina. Kelihatan perbandingannya 2:1 gitu. Kelihatan nggak? Nah, sekarang kalau kita punya 6 mol kriolit, nah ini kan 3 kalinya, berarti kita butuh berapa besi oksida? Kalau kita punya 6 mol. Coba. Eh, 4. Wait, menurut reaksinya dulu.
rasionya tuh harus 2 banding 1. Harus dua banding Oh, satu. Jadi kalau kriolitnya 6, besinya berapa? 3. 3 ya, karena 2 banding 1 tadi ya. Jadi di situ 3 mol. Nah, nanti aluminiumnya yang jadi berapa? Berapa aluminium yang bisa dia produksi? 3 juga. 3 juga kan? Nah, sekarang kita cek. Oh, Kita punya nggak dari soal ini, kriolit kita punya 6 ya. ya. Oke. Terus besinya itu kita punya 4. Nah, jadi masih cukup nih untuk pakai 3 mol besi. Jadi ada 1 mol yang sisa. Gitu. Nah, jadi bagian sini mungkin. Jadi ada 1 mol besi yang nggak bereaksi. Nggak apa-apa dia punya lebih, tapi nggak kepake. Nah, sekarang coba skenario-nya file balik. Misalnya, file punya besinya 4. Oke. Berapa file perlu kriolit? Kalau di sini 4, 2. hati-hati. FA-nya Eh, kriolit itu 2 kalinya. oh, Mhm. Berapa tuh? Selalu 1 banding 2. Kriolit selalu 2 kali lebih banyak. 8. 8 ya. Nah, sekarang tanya kayak gini. Oh, kalau kita punya 8, nanti alumina yang kita produksi itu 4. Nah, gini kan? Aturan di kimia itu 8, 4, 4, 2, 1, 1. Pokoknya rasionya harus 2 banding 1 banding 1. Nah, kita punya kan 4 mol ini. Tapi kita punya nggak 8 mol? Punya 8 mol kriolit nggak? Eh, nggak mana? Punya, kurang nih. Gitu. Jadi kita kurang punya skenario yang ini. Jadi skenario pertama lah yang terpakai. Kita nggak boleh, bahannya nggak boleh kurang, lebih boleh. Ya, bahannya nggak boleh kurang, lebih boleh. Jadi ini yang dibilang reaksi pembatas itu. Makanya yang kepakainya 3 mol. Ada mau ditanya dulu? Belum ada, Pak. Nah, salah satu fungsi kriolit. Di sini eh, baca teksnya lagi. Nah, ini dia. Kalau di sini baru kita perlu baca ya. Dia itu yang melarutkan alumina. Oke. Jadi dia dia yang melarutkan ya. Kita tinggal cari aja. Woi, agak aneh nih. Membuat alumina menjadi lebih. Tunggu, tunggu, tunggu. Agak nggak ada yang kalimatnya terlalu bagus. Terasa elektrolit juga sebagai pelarut alumina. Oh, ini dia. Ternyata ada 2 fungsinya di sini. Menurunkan titik lebur. Jadi eh, aluminium itu 600 derajat itu dia sudah meleleh ya aluminiumnya. Tapi kan ini kan aluminium oksida ya. Jadi lebih tinggi. Oksida itu tinggi-tinggi sekali titik leburnya. Jadi supaya dia itu nggak terlalu panas, nggak terlalu banyak kita perlu api, nggak perlu banyak pakai bahan bakar. Nah, kita tambahin ini supaya dia itu lebih dingin sudah bisa mencair gitu. Ya. Jadi kita cari karena dia lebih dingin untuk mencair, berarti dia lebih mudah untuk melebur. Jawabannya yang gitu. Silakan. Ada yang mau ditanya dulu? Belum ada, Pak. Oke. Kalau nomor 10 ah, ini zong banget sih. Ini ini s- menurut mungkin untuk kita nggak nggak zong, tapi mungkin untuk ini pas hari H kayaknya zong banget kalau soal ini muncul. Ini kan ya diajarin kan iso elektronik ini apa? Ya. Oke. Jadi Al ini nomor atomnya 13 disampaikan ulang. Jadi nomor atom itu sama dengan nomor proton.
Oke. Tapi Al ini nggak Dalam dalam bentuk. bentuk dalam bentuk atom lagi. Dia sudah jadi ion. Ionnya positif. Oh iya, bagus. Oke, kalau ion positif tuh artinya elektron atau protonnya gimana? Coba. Oh, A, mhm. ion dan elektronnya Banyakkan siapa? Kalau dia positif, masih ingat? lupa. Enggak ingat. Konsepnya tadi, atom itu netral, ya. Atom itu sifatnya netral. Nah, kenapa dia netral? Karena proton sama dengan neutron. Jumlah protonnya sama dengan jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Eh, Proton itu yang positif, elektron itu yang negatif. Sekarang file pikirin, ketika atom itu bermuatan, nah atom yang bermuatan ini udah ganti nama, bukan atom lagi. Pokoknya atom itu netral. Kalau udah bermuatan, ganti nama. Atom yang bermuatan ini namanya ion. Ion, oke? Nah, ion ada dua, ada ion positif, ada ion negatif. Ion positif itu artinya atom yang muatannya sekarang jadi positif. Ion negatif, ya atomnya muatannya negatif. Nah, saya file pikirin, um, kalau ionnya positif, dia tidak netral lagi. Berarti proton sama elektronnya gimana? Siapa yang lebih banyak? Kalau dia positif. hmm, elektron. Positif tuh Eh, positif. positif. Jadi si protonnya lebih Proton. banyak. Ya. Ya, protonnya lebih banyak ya. Eh, terus sekarang itu diingetin. Jadi ion positif, proton lebih banyak dari elektron. Berarti yang negatif, elektron yang lebih banyak daripada proton. Nah, pertanyaannya ini kenapa? Nah, kenapa ini kita harus ingat-ingat lagi struktur atom. BTW, struktur atom ini menurut saya bukan bukan ilmu kimia sebetulnya di tahap ini. Bukan lagi orang yang akan pakai kimia yang perlu belajar atom. Harusnya jadi ilmu yang memasyarakat sih. Ya, saya coba diingetin dulu. Struktur atom itu ada dua bagian. Yang di dalam namanya apa ya, Fang? Masih ingat? Eh, proton, neutron, Ya, proton proton. sama neutron ya. Yang Neutron yang elektron di di sekitar. Oke, ini yang di dalam tuh namanya inti atom. Mulai diingetin, yang di luar ini namanya Ya, kulit. Kulit kita kan di luar. Nah, siapa yang gampang lepas? Yang di dalam atau yang di luar? yang di luar. Nah, yang di luar tuh siapa? Elektron. Nah, Elektron. berarti saya bayangin, kalau atom itu jadi ion positif, kan protonnya lebih banyak daripada elektron. Berarti elektronnya apa yang terjadi? Lepas atau datang? Coba, Elektron lepas. yang lepas kan? Nah, Oke. lepas. Nah, ini lepas. Nah, saya bayangin sekarang di sini, aluminium itu dia netral. Oke. Jadi elektronnya 13. Tapi sekarang Al-nya jadi 13. Positif 3, artinya dia lepas 3. Ini kurangin 3. Sekarang ini 10. Gitu. Ya. Sekarang aluminium 3 plus ini elektronnya 10. Nah, ini kan ada kata isoelektronik. Iso itu artinya sama. Oke, mulai diingetin. Iso itu artinya sama. Oke, isoelektronik berarti jumlah elektronnya sama. Nah, coba cari A, B, C, D, E ini mana yang jumlah elektronnya itu 10. Mana yang jumlah elektronnya 10. Nah, coba cek. Bisa nemuinnya? Hmm, Mana yang jumlah elektronnya itu 10. Misalnya lihat yang A ya. Contoh yang A. Yang A itu kan, nah, karbonnya, elektronnya berapa ya? Atom karbon.
waktu dia masih netral. Atom atom Iya. karbonnya berapa? Ada 6 ya? Hmm, Coba lihat enam. yang A ada 6. Ada 6 Kan itu 6C. nomor. Ini netral ya, karena ini atom ya. Oke, netral. Berarti nomor atomnya ini sama dengan protonnya. Berarti protonnya sama dengan 3, sama dengan 6. Karena ini netral, berarti ini sama dengan elektronnya. Jadi elektronnya ini 6 juga. Oke. Eh, Eh, terus kan dia jadi, itu jadi ion apa tuh si karbonnya? Positif atau negatif? Positif. Positif berapa ya? Positif 2. Berarti elektronnya nambah atau kurang? Elektronnya bertambah. Pikirin dulu. Udah yakin? Yes. Dia jadi positif. Positif tuh proton lebih banyak daripada elektron. Ada ide? Hmm, Oke. Ini jadinya eh, dia positif kan? Berarti protonnya tuh harus jadi lebih banyak. Jadi harus dilepas. Ya. Atau pilih aja opsi ya di sini. Mana yang kira-kira bisa jadi 10. 16 kurang 2 enggak. 1 tambah 1 enggak. 5 tambah 3 enggak. Jadi dah. Langsung jawabannya itu yang D. Oke. Eh, lagi-lagi, menurut menurut kakak, LBI itu sangat, kalau misalnya LBI-nya saintek ya, kita anak-anak saintek itu sangat diuntungkan karena kita kebiasa baca data. Kita terbiasa diajak berpikir secara aturan, teratur kayak gitu. Nah, alangkah hokinya kita kalau kita tuh nanti diberikan informasi kayak gini, karena informasi di saintek itu menurut kakak terlalu seksi, terlalu niche. Kalau nggak saintek, orang biasanya nggak bisa mengikuti apa maksud konteks itu. Beda sama kalau misalnya kita nanti dapat kebagian yang soalnya IPS. IPS itu karena ilmu sosial, jadi kita cenderung bisa dapetin konteksnya. Ya, proses yang kita kasih tahu tadi, gimana caranya kita menguasai common knowledge ini untuk kita menghindari membaca yang banyak ini. Ya, kita harus banyak tahu. Cara kita banyak tahunya gimana? Ya, banyak belajar. Mulai ingat-ingat lagi konsep-konsep yang sebelumnya. Ya, ini konsep-konsep basic kimianya. Silakan, ada yang mau ditanya dulu? ya. Oke, untuk teks yang ini di dapat dibaca kah? Teks 3 ini. Belum. Nah, sekarang ini pindah pindah ke fisika ya. Ya, Kak. Pengalaman dari soal yang sebelumnya, kakak nggak ya, kakak nggak ya, kakak tahu kok soal ini tuh muncul di tahun lalu. Tapi kakak lu nggak yakin apakah memang betul seperti ini teksnya yang muncul. Kalau kakak lihat di TikTok, eh, mereka sih banyak yang ngeluh ya, karena kenapa soal LBI-nya kimia banget, sedangkan sebelumnya pemerintah contoh-contoh soal yang ada di bimbel itu nggak nunjukin contoh-contoh LBI kayak gini. Kan begitu? Dan kalau tadi kita lihat juga, menjawab soal ini tuh nggak ada, hampir sedikit sekali ada di teks. Ya. Jadi memang kita harus kuasai kimianya di luar dari teksnya itu. Nah, sekarang pengalaman juga berkaca dari soal yang seperti itu, sekarang kita ngelihat soal yang selanjutnya ini, siapa tahu begitu juga. Jadi kan ada Jadi, zong juga dong, kalau misalnya ternyata begitu lagi, kalau ternyata jawabannya itu nggak ada di teksnya lagi kan. Jadi kalau kayak gitu lebih baik seperti biasa baca aja dulu soalnya. Ya, saya tampilinnya dia dia kayak kayak gini aja. Oke.
Ya udah, coba dibaca aja dulu soalnya. Em, mana yang benar mengenai hubungan antar antar keduanya? Oke, kalau ini sepertinya tinggal tinggal cari di teks ya. Oke, Hmm, Guntur itu karena suhu. Coba kita cari. Guntur itu udah pasti bukan. Guntur itu kan Guntur itu wait. Guntur itu gemuruhnya ya, gitu. Atau petir. Hmm, 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 hmm. Kamu mau coba tandain dulu jawabannya C. Ya. Guntur itu kan sama dengan gemuruh. Jadi petir itu cahayanya, guntur atau gemuruh itu suaranya. Jadi kayak kalau di bahasa Inggris kan lightning and thunder itu ya. Jadi Oh, lightning petirnya baru muncul baru muncul thundernya itu. Oke, ya thunder ini bagian suaranya gitu. Oke, Hmm, di opsinya ini semua di opsinya ini kan semuanya tentang tiga yang pertama tuh guntur ya. Jadi di sini bilang pemanasan ekstrim tersebut menyebabkan udara di sekitar mengembang saat tiba-tiba. Oke, jadi ternyata ada kaitannya sama pemanasan. Ini ya. iya. Oke. Tapi ionosfer ini nggak disebut. Kalau misalnya kita lihat yang A, oke, akibat beda, ya itu nggak dijelasin ya. Hmm, oke, A nggak dijelasin. Yang B, guntur elektromagnetik itu, nah di situ fisikanya elektromagnetik itu contohnya suara. Jadi ini apa namanya? eh, apa namanya suara, jadi bukan dia elektromagnetik. Kalau yang D ini salah kan tidak ada pemanasan suara. Kalau yang E, hmm, ini tentang jarak ya, kita tinggal cari jaraknya aja. Nah, di sini nggak dijelasin tentang tentang jarak. Jadi ya betul. Jawabannya yang C. Oke, bagian sini kakak rasa gampang. Silakan. Tapi lagi-lagi teksnya nggak menjelaskan. Ya. Dah, ini tinggal masukin ke rumus saja. Coba deh, file masukin kalkulator. Rumus medannya udah ada. Ini tak lingkari kuning ya. Jadi V per D, V-nya udah ada, D-nya juga udah ada. Dah, dapat dah. Kayak gitu. Oke. 5 kali 10 pangkat 5. Mhm. Ya, oke, jadi antara A sampai C. Terus cari satu lagi. Ada dua yang ditanya di sana. Yang A, kok. Ya, yang A ya. Jadi nolnya ada banyak. Wait, tiga. Oke, hitung dulu. Tiga. Ya, oke deh. Dapat ya. Oke, energi yang dilepaskan petir. Petir itu cahaya. Sehingga menyebabkan suhu di saluran petir mencapai sekian. Urutan proses transformasi energi dari petir sampai timbulnya guntur. Guntur itu dia suara. Jadi cari yang di belakang itu suara. Um, Ya, yang si gelombang bunyi itu di sini cuman B, C, sama D. Kan begitu? Itu B, C, sama D. Ya. Terus dia itu kan menghasilkan panas ya. Jadi nggak mungkin panas itu ada di awal. Karena kan dia menghasilkan panas. Berarti panas itu belakangan. Jadi bukan bukan juga D jawabannya. Tinggal B sama C. Ini udah lumayan tebak-tebaknya kalau udah kayak gini. Oke.
Dah, ini jawabannya B. Udah jelas sekali. Jadi dari listrik, muncul dia listrik, listriknya ngasilin panas, panasnya buat udaranya memuai, memuai ini ngasilin gelombang kejut, nah itu yang menghasilkan bunyinya. Nah, mana yang benar? Eh, Coba kita tanpa baca ini dulu ya. Penangkal petir itu jadi sengaja kan petir tadi konsepnya itu kan benda itu suka menjadi netral. Jadi kondisi yang stabil di alam itu atau hal di hal benda-benda di alam ini sukanya hal-hal itu yang stabil, suka-sukanya itu yang netral. Ya sama kayak orang tuh nggak suka berantem tuh nggak suka gitu. Paling kalau Mhm. orang misalnya ibaratnya hanya mau menyelesaikan masalah lewat berantem, ya sekedar dilampiaskan sudah selesai ya, ya sudah gitu. Nggak ada orang berantem tuh terus-terusan. Nah, sama juga. Jadi karena semua di alam tuh cenderung stabil, termasuk juga atom, termasuk juga listrik. Mereka tuh sukanya tuh netral, ya. Jadi misalnya kalau ada muatan listrik berlebih, ada ion berlebih, jadi mereka tuh akan cenderung cari cara buat netral. Nah, ya jadi ketika aliran elektron atau ion tadi itu bergerak, mereka tuh akan memunculkan listriknya. Itu sebetulnya listrik itu ya. Jadi proses aliran aliran elektron itu yang namanya listrik. Petir tadi itu dia kenapa ngaliran elektron? Karena dia terlalu tidak stabil. Dia mau menetralkan dirinya. Nah, jadi kita tuh nggak bisa kita nggak bisa nyetop listrik. Kita nggak bisa stop stop petir itu kita nggak bisa karena kita nggak tahu datangnya dia di mana, seberapa besar kita nggak tahu dan kapannya pun kita nggak bisa tebak juga. Nah, tapi kita tahu dia berpotensi akan datang. Jadi petir itu ketika ada dengan sengaja kita pancing dia pakai penangkal petir tadi. Jadi kan dia bisa nyamber kemanapun. Dia kan suka benda-benda yang menangkap listrik kan. Supaya dia menyerang orang atau makhluk hidup, lebih baik kita buat penangkal petir yang lokasinya itu lebih tinggi, konduktor, jadi dia bisa nangkap petirnya. Kita taruhlah penangkal petir itu lebih tinggi daripada bangunan yang lain. Nah, jadi kita sengaja pancing dia supaya listriknya itu ke sana. Nah, penangkal petir tadi itu terhubung ke tanah, ke bumi. Nah, jadi terhubung ke tanah, ke bumi, jadi listrik yang raksasa dari langit itu langsung ngalir ke bumi. Bumi itu sanggup menerima listrik yang sebesar itu. Tapi kalau bangunan, kalau kita nggak sanggup menyerap si listrik tadi, makanya dibuatlah penangkal petir sebagai jalurnya ini. Jadi sengaja dipancing, ya, sengaja kita kita arahkan gitu. Oke, jadi di sini udah yang ini salah. Supaya jalurnya itu, nah tadi kan ngomongin jalur, supaya jalurnya itu menarik, berarti hambatan itu justru harus harus kecil. Kalau hambatannya besar, kalau macet, ya kita nggak suka. Gitu. Oke, ya ini jelas. Jadi dia harus konduktif. Nah ini nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin kita meniadakan petir itu, kita tangkap misalnya. Hmm, dah, jadi jawabannya yang kedua sama empat. Itu yang betul. Oke. Urutan tahapan benar hingga terjadinya petir berdasarkan teks. Baru ada teksnya. Jadi dia dari atas ini ya. Em, Pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba. Jadi elektronnya yang jalan dia. Berawal dari proses pemisahan muatan. Dah, di sini langsung udah jelas nih jawabannya C. Kan berawal dari proses pemisahan muatan. Ya, muatan yang terpisah terjadi tumbukan, akhirnya medan listrik yang muncul, udaranya jadi konduktor, udah petir. Kayak gitu. Sebetulnya udara sendiri itu dia bukan udara sendiri itu nggak konduktor. Dia konduktor yang buruk lah. Tapi mengingat elektron yang dibawa sama awan itu besar sekali, jadi walaupun Mhm. walaupun jalannya jelek, walaupun udara ini jelek, uh, kemampuan dia mengalirkan arus listrik, ya udah tetap besar juga yang lewat. Itu kayak mungkin
pipet gitu atau sedotan kecil itu kalau kita sambungin ke keran utama ya banyak juga airnya yang ngalir walaupun dia selangnya kecil gitu. Oke, dah gitu. Nah, di sini juga dijelasin ya. Udara itu bersifat isolator. Jadi dia nggak mampu menahan medan, medan listrik. Makanya eh, muatan itu lepas tiba-tiba gitu. Oke, ada mau di tag dulu. Oh, belum ada. Oh, Eh sebentar, sebentar, sebentar. Kayak ada salah nih. Eh Oke, ini sorry, jawabannya yang E ya. Ternyata pemisahan muatan itu terjadi karena tumbukan partikel es dan air ya. Ya, awan tuh kayak ada bagian esnya dingin sekali. Ini akalat ya. Jawabannya yang E. Setuju atau tidak setuju? Energi listrik pada lampu terlebih dahulu berubah menjadi energi listrik pada lampu zaman dulu berubah menjadi energi panas. Ya itu betul sih ya. Jadi lampu sebenarnya sampai sekarang pun juga uh, sekarang tuh menghasilkan panas tapi listriknya langsung jadi panas. Nah, lama-lama jadi uh, tapi output sampingnya itu panas. Makanya kalau kita pegang lampu LED itu dia kan agak hangat. Tapi kalau dulu memang konsepnya beda. Lampunya Thomas Alva Edison itu atau yang biasa dipakai di toko-toko fried chicken gitu kan pakai ada lampu warna kuning itu sengaja pakai lampu zaman dulu, bukan lampu LED. Karena konsepnya lampunya dipanasi sampai kawatnya terbakar. Nah, bakarnya itu yang menyala sangat terang. Nah, itu yang kita pakai sebagai sebagai lampu. Nah, itu di konsep zaman dulu. Jadi ini setuju. Lagi-lagi bisa kita baca tanpa teks. Yang kedua, filamen. Nah, filamen itu kawatnya ya. Jadi eh, sesuatu yang tipis itu memang kita sebutnya filamen sih, Kak. Semacam benang. Agar tidak dibuat sangat tipis agar tidak cepat putus. Justru kalau dia makin tipis ini dia malah gampang putus. Gitu. Tapi masalahnya kenapa lampu dulu itu filamennya harus putus. Nah, lampu zaman dulu itu nama bahan itu wolfram, tungsten, tungsten. Simbolnya itu W, wolfram di kimia. Nah, wolfram itu logam yang logam yang mahal sekali karena dia itu salah satu logam yang melting point itu hampir 3.000 derajat ya. Jadi paling panas makanya dia bisa kita panasi setinggi itu pakai listrik terangi rumah kita. Kalau misalnya bayangin aja kalau misalnya kita bakar kertas itu belum apa-apa udah terbakar. Jadi apinya segitu doang, nggak bisa terang lagi. Kita bakar besi, besi itu suhu 1.600 sudah meleleh. Dia baru menyala tuh di suhu 600-an. Jadi eh, tidak juga bisa semenyala itu. Tapi kalau wolfram ini kita bisa bakar dia sampai sampai lebih dari 2.000 derajat. Makanya panas sekali lampu lampu zaman dulu itu. Oke, itu untuk dua lampu zaman dulu ya. Kalau LED ini sesuai kepanjangan sih, light emitting diode. Jadi diodanya itu menghasilkan cahaya, light emitting dioda. Konsepnya jujur saya nggak terlalu tahu yang dioda ini sempat mempelajari tapi uh, mulai susah soalnya dia ditemukannya kan baru-baru ini. Jadi memang dia teorinya fisika modern. Sedangkan kita di Indo tuh belum sampai sana lah konsep fisika kita. Jadi agak agak sulit kakak rasa memahami ini. Tapi ide besar ide besar maksud dan cara kerjanya itu kakak paham. Oke, ini dia. Dia nggak ngelibatin panas ya. Jadi memang langsung dari listrik bisa langsung jadi cahaya. Nah, cahaya itu nama partikelnya itu foton. Partikel cahaya itu foton. Foto elektron dari foto elektron. Ya, jadi di sini benar. Ya, lampu LED tidak melibatkan listrik itu salah besar ya. Kan kita colok ke listrik kan. Jadi itu salah. Oke, jawabannya yang B. Oke, itu dia. Hmm. Nah, makanya namanya kalau di bahasa Indonesia itu lampu pijar. Jadi memang dari pijaran panas panas metal itu. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, jawaban itu betul. 13. Kakak baca sini dulu aja. 13.
File jawabnya B. Untuk LED ya listrik HSS. 13-nya kayaknya salah deh. Kan diodanya nggak memanas ya. Dia nggak lewat proses pemanasan. Dulu awal-awal lampu LED itu datang di Indonesia, dulu banyak saya lihat ada lomba. Jadi merek LED itu ngadain lomba megang lampu lama-lamaan. Jadi itu ngebuktiin kalau dia tuh nggak panas. Oke, Oke. saklar dinyalakan, arusnya ngalir, foton dilepaskan cahaya. 13 salah, jawabannya B. Ya, ingat dia itu nggak pakai panas. Oh, Oke, hmm, jadi itu aja. Sudah, 4. Lagi-lagi nih, eh, ada unsur common knowledge-nya ya. Jadi di mulai diingat-ingat. Ini untuk yang 14. Nah, lampu tidak menyala karena listriknya nggak lewat gitu. Jadi filamen itu dia kabel gitu sebetulnya. Tapi bagian kabel itu hambatan, apa namanya, hambatan itu besar sekali gitu. Listrik tidak memanaskan saat tidak terjadi pelepasan. Ini agak jelek nih jawabannya. Kalau filamennya putus kan lampu nggak menyala ya karena listrik tidak memanaskan. Sakralnya perlu dipanasin. Ya udah, B paling benar ya. Tidak ada penurunan daya. Saklar itu cuma untuk nyalain listrik aja. Alus listriknya jelas nggak besar, orang listriknya putus. Hmm, ya udah, jadi B B atau E. Ini kayaknya ambigu sih. Kalau gitu E aja deh. Karena yang menghasilkan panasnya kan dia ya jadi betul E. Sebenarnya karena tidak terjadi pemanasan, makanya tidak terjadi pelepasan foton. Kayak gitu ya. Nomor 15. Hmm, ini, oh ini teksnya panjang. Saya baca dulu. Hmm. Ya, ini benar sekali. Ini makanya nggak boleh matikan bohlam. Orang mematikan bohlam itu harus pastikan dia dingin. Terus kita harus pakai kain juga ya. Itu berapa kali kakak lihat teman kakak dulu luka bakar tangannya. Tapi luka bakar ringan sih. Oke. Bohlam mengubah energi listrik langsung menjadi energi cahaya. Tidak, logam lampu masih sebagai produk sampingan. Bukan. Justru produk utama itu panas, cahaya itu sampingan. Makanya boros sekali lampu zaman dulu itu. Hmm, energi panas pada lampu bersumber dari ya. Oke, jadi jawabannya kakak saya jawabannya yang D, kakak cek dulu. Ya, ini jawabannya yang D ya. Energi panas pada lampu bersumber dari perubahan energi listrik saat bohlam akan diganti. Ya, jawabannya jawabannya yang D. Kalau yang B kenapa salah? Soalnya dia bukan produk sampingnya, jadi panasnya duluan. Oke, gitu. Jadi memang sengaja kita mau bakar si si lampunya, begitu. Nah, bagian sini kakak tidak terlalu tahu sebetulnya tulis umum tentang tentang kasih kasih bintang ya, tapi tetap bisa kita jawab sih. Oke, di sini dibilang melalui bacaan dapat dipahami bahwa Ophiuchus, nah Ophiuchusnya ada di bawah ya, udah digarasin. Em, ya ini yang terkenal ya. Jadi memang nama-nama zodiak itu dari sini. Itu maksudnya bulan Februari, oh posisi bintang itu kok selalu kayak gitu. Nah, posisi bintang yang seperti itu kita anggapnya bulan Februari. Nah, tapi dulu orang nyebutnya itu pakai nama dewa atau nama penggambaran. Oh, bentuk ini kayak galon air, jadi dinamakannya Aquarius. Seperti itu. Oke, hmm, dinilai sulit untuk diakui sebagai zodiak dan mengundang banyak perdebatan karena dia nggak konsisten deh sebetulnya. Eh, oke ya.
rasi bintang di jalur ekliptik yang dilewati oleh matahari. Ya, ya, matahari itu kan lintasannya dia bentuknya elips ya, kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Bisa? Oh, bisa. Oke, eh, hari ini mungkin itu dulu. Eh, Tadi skill membaca tuh hal yang menurut saya hal yang sangat sangat sepele, tapi side benefitnya baru dirasain tuh bertahun-tahun kemudian. Jadi eh, mumpung kita anak sekolah, paksakan diri untuk selalu membaca ya, mau ada ujian ataupun apa, selalu sediakan satu bacaan di rumah mungkin, buku apapun, mau komik, mau majalah, mau buku-buku novel. Selalu sediakan bahan bacaan menurut saya gitu. Saya tahu sih HP udah banyak dan lain-lainnya, tapi saya bisa garanti membaca rutin itu dampaknya sangat besar di suatu saat nanti mau jadi apapun gitu ya. Apalagi jadi dokter yang profesinya itu ilmu semua profesi sebetulnya ilmunya akan berkembang. Uh, Apalagi kan kalau dokter nggak seperti saya ketika mengajar, kita bisa janjian mau bahas apa, tapi kalau nanti menjadi dokter, kita nggak bisa janjian besok mau datang pasien apa. Jadi, Hmm. tapi jelas otak kita terbatas, kita nggak bisa tahu, kita nggak akan bisa mengingat banyak hal. Tapi zaman internet kita bisa buka buka Google, kita harus bisa membaca cepat dan tangkap bacaannya. Nah, di sana sebetulnya skill dasar yang dipakai untuk banyak profesi. Jadi nggak cuma SBMPTN, please selalu membaca setiap hari. Apapun itu, satu halaman, dua halaman, sampai bisa satu bab satu hari, itu dah akan sangat membantu itu.